Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Haleluya, puji Tuhan, kita kembali untuk beribadah di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami saat mengucap syukur buat setiap kejadian-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami ingin beribadah ya Bapak. Biar Engkau hadir di tempat ini menguasai hati dan pikiran kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertatahlah di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu begitu nyata di tempat ini Bapa. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat
Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah untuk bangkit berdiri karena kita akan muji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab kuasa dari Raja Mulia ada di tempat ini. Haleluya! Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Masih semangat memuji nama Tuhan, sebab Dia yang termulia. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Termegang
Sudah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Biar Roh-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Menuntun kami, memimpin kami. Supaya serupa dengan Engkau Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Benar Bapa, Roh-Mu bekerja setiap hati kami. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Allah turut bekerja antara Haleluya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang mengenal bahasa roh atau bahasa lidah yang benar. Sebelumnya mari kita buka Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, lidah mulut hamba-Mu kuduskan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kami. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Amin. Topik bahasa lidah adalah topik yang penting untuk dipelajari dari Alkitab. Hal ini disebabkan karena ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu apa kata Alkitab tentang bahasa lidah. Mereka hanya ikut-ikutan terhadap apa yang mereka lihat sedang dilakukan orang lain. Orang Kristen tidak boleh puas dengan sekedar ikut-ikutan, tetapi harus mengenali dari Alkitab konsep bahasa lidah yang sejati. Dalam pelajaran tentang bahasa lidah ini ada cabang ilmu pendukung yang sangat membantu, yaitu sejarah. Puji Tuhan. Apa itu bahasa roh? Samakah bahasa roh dengan bahasa lidah? Bahasa roh sama artinya dengan bahasa lidah. Yang dalam Alkitab Perjanjian Baru digunakan kata glossolalia atau glosa, lidah, tugue atau laleo, sama dengan berbicara atau speak. Kata glossolalia dalam bahasa Yunani
baik bahasa sekuler maupun bahasa Alkitab, mempunyai dua arti umum, yaitu lidah sama dengan alat tubuh untuk berbicara. Dalam Lukas 16 ayat 24, dan terutama untuk berbicara dan bahasa, sama sistem perkataan yang dipakai oleh bahasa atau kelompok tertentu. Misalnya dalam kitab Yesaya 43 Yesaya 45 ayatnya yang ke-23 dan Kisah Fatsal 2 ayatnya yang ke-6. Glosolalia adalah suatu ucapan atau ungkapan, pengertiannya tergantung pada si pendengar dan konteksnya. Bisa sebagai bahasa asing, bisa sebagai suku-suku kata yang tampak tidak berarti, atau sebagai bahasa mistis yang tidak dikenal, atau ungkapan ini biasa muncul sebagai bagian dari penyembahan yang disebut religius. Kata glosolalia ini yang merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu glosa yang berarti lidah, dan kata kerja laleo yang berarti berbicara, berkata, mengeluarkan suara dari mulut. Dalam Perjanjian Baru, baik dalam kisah para rasul maupun surat Korintus, istilah bahasa lidah atau bahasa asing dan bahasa roh digunakan kata dan ungkapan yang sama yang saat ini dikenal dengan glosolalia. Apa bahasa lidah? Ada dua pandangan utama. Pandangan pertama adalah bahasa lidah sebagaimana tercatat dalam Kisah Para Rasul Fatsalnya yang kedua, adalah kemampuan untuk tiba-tiba tanpa belajar berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain yang dimaksudkan di sini adalah bahasa manusia yang eksis, yang nyata. Menurut pandangan ini, jika ada orang lain yang kebetulan menguasai bahasa suku ini lain, maka ia dapat memahami bahasa lidah yang sedang diucapkan, yang kebetulan adalah bahasanya. Pandangan kedua mengajukan bahwa sesuai dengan yang banyak terlihat kebaktian-kebaktian gereja karismatik dan gereja aliran Pentakosta, bahasa lidah, bahasa roh bukanlah bahasa eksis secara nyata, tetapi adalah serentetan bunyi yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang tidak dimengerti bahasanya. Karunia bahasa roh, kita harus membedakan karunia bahasa roh dengan bahasa roh tanda fisik, dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Karunia bahasa roh, tanda fisik ketika dibaptis dengan Roh Kudus, wajib menjadi tanda bagi semua orang percaya. Sedangkan karunia bahasa roh tidak dimanifestasikan untuk semua orang, hanya kepada siapa Roh Kudus menghendaki untuk kepentingan bersama dalam pelayanan. Karunia bahasa roh merupakan suatu pesan kepada tubuh Kristus yang diberikan dalam bahasa roh dan tidak dimengerti oleh si pemakai. Harus diikuti oleh satu penafsiran, oleh bahasa yang dimengerti oleh sidang jemaat. Biasanya terjadi dalam suatu ibadah. Karena itu karunia bahasa roh biasanya merupakan berita suatu nubuatan bagi jemaat Tuhan. Karena itu harus diikuti oleh suatu penafsiran. Apabila karunia bahasa roh itu, karunia bahasa roh itu tersebut tidak diikuti oleh satu penafsiran, maka itu adalah bahasa roh tanda fisik pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab bahasa tanda fisik ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus tetap ada untuk seterusnya dan dapat dipergunakan kapan saja, di mana saja kita berada. Rasul Paulus berkata bahwa dalam bahasa roh Paulus lebih dari kita semua. Bahasa roh tanda awal ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak hanya berlaku pada Kisah Para Rasul Fatsal 2 ayat 4, tetapi tetap ada seterusnya menjadi alat yang ajaib bagi orang percaya, bagi saudara dan saya.
Bahasa roh itu dapat dipakai membantu kita ketika berdoa dan menyampaikan suatu rahasia kepada Bapa di surga. Dibedakan karunia bahasa roh sebagai manifestasi Roh Kudus kepada yang dikehendaki, dan karunia bahasa roh itu harus diikuti oleh satu penafsiran dengan bahasa yang dipahami oleh jemaat, oleh gereja Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh yang disertai penafsiran artinya juga dapat disamakan beritanya dengan karunia nubuatan. Nubuat itu pesan Tuhan bagi jemaat apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan nanti akan terjadi. Nubuatan itu pewahyuan. Kekasih dalam Tuhan, apabila tidak diterjemahkan maka itu adalah bahasa roh tanda kepenuhan yang tetap berada kepada orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Pada bagian di bawah kita melihat perbedaan karunia bahasa roh, ya. Dan tanda saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahasa roh tanda kepenuhan bagi semua orang percaya yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat, orang-orang berkumpul di loteng Yerusalem. Nah, kekasih dalam Tuhan, itu tidak perlu diterjemahkan. Bicara rahasia dengan Allah dalam Kisah 10 ayat 46. Tetapi ada seterusnya dalam orang percaya yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, meneguhkan iman diri sendiri. Ya, orang yang berbahasa roh itu untuk dirinya, untuk menguatkan hidupnya, kekuatan dalam roh. Lebih baik ya dipakai berdoa sendiri. Ya, untuk apa? Bahasa roh untuk diri sendiri, untuk menguatkan diri sendiri. Karunia bahasa roh di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 11. Bukan untuk semua orang. Kepada siapa roh kehendaki? Ya, karunia bahasa roh harus diterjemahkan. Dan pada waktu Roh Kudus berkehendak. Nah, untuk apa? Meneguhkan iman seluruh anggota jemaat. Karunia roh dipakai pada kebaktian bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Berikutnya karunia menafsir bahasa roh. Karunia Roh Kudus yang terakhir ini adalah pasangan dengan karunia bahasa roh. Keduanya harus senantiasa dipakai bersama. Karunia penafsiran bahasa roh adalah tafsiran yang bersifat supranatural tentang suatu pesan berupa bahasa roh. Penafsiran itu bahwa Roh Kudus memberikan kemampuan supranatural menggantikan makna dari satu pesan yang diucapkan dalam bahasa roh. Kekasih dalam Tuhan, menafsir bukan menerjemahkan, sebab bahasa roh bukan terdiri dari arti setiap kata, tetapi yang dibutuhkan untuk ditafsir yaitu tentang maksud Roh Kudus. Intinya adalah maksud Roh Kudus dan bukan kata demi kata untuk diterjemahkan. Jadi dari arti maksud roh diberikan seutuhnya kepada seorang oleh Roh Kudus untuk dinyatakan. Pengertian tentang karunia-karunia yang paling utama. Kesembilan karunia memperlengkapi, melayani di dalam gereja Tuhan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Kesemuanya itu bersifat supranatural dan semuanya mempunyai nilai yang sama. Tidak satu karunia lebih besar dari arti, nilai atau kegunaan dari karunia yang lain. Semuanya karunia-karunia itu merupakan manifestasi Roh Kudus untuk apa? Kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah menaruh urutan dalam arti ukuran besar, karena memang kesemuanya mempunyai faedah masing-masing secara khusus.
tentang 9 karunia roh di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11. Kefaedan bahasa roh. Lebih dahulu saya ingin uraikan apa maksud berbahasa roh atau roh kecil. Itu merupakan suatu doa adi kuadrati, karena terlalu sering doa kita bersumber dari akal budi kita, sehingga kita naikkan doa kepada Tuhan bersumber apa yang kita pikirkan menjadi kebutuhan kita, sehingga doa kita naikkan berdasarkan pertimbangan apa yang kita pikirkan menjadi pokok doa kita. Roh Kudus yang mendiami diri kita menuntun roh kita bersekutu dengan Allah. Kita tidak dapat bersekutu dengan Allah dengan akal budi atau dengan tubuh fisik, sebab tidak sehakikat. Firman Allah berkata bahwa kita menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Bahasa roh ialah Roh Kudus menyatakan suatu kepada kita untuk mengucapkannya. Roh Kudus tidak menyampaikan itu kepada akal kita, tetapi kepada roh kita. Sehingga oleh Roh Kudus yang berdiam dengan roh kita mengatakan suatu untuk diucapkan oleh roh kita. Dalam hal ini roh akan memakai lidah kita atau suara kita untuk mengeluarkan maksud Roh Kudus dalam hati kita, sehingga oleh Roh Kudus mendorong kita untuk mengucapkan sesuatu kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus. Lidah kita dipinjam oleh Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu dari Roh Kudus kepada Allah yang roh adanya. Jadi bahasa roh adalah tanda bukti keaktifan Roh Kudus sejak detik awal dia bertempat tinggal dalam diri orang percaya, dalam diri saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, bagaimana orang-orang percaya berkumpul dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, kekasih dalam Tuhan, selama Roh Kudus berada dalam diri orang percaya, itu berarti dia tidak akan berhenti berbicara dalam bahasa roh. Mengapa? Kita harus berdoa dengan bahasa roh. Bukankah sudah cukup kita berdoa dengan akal budi kita? Dengan roh itu kita pun dapat mengerti apa yang kita mohon kepada Allah. Memang Allah mendengar doa yang dinaikkan dengan akal budi, tetapi dia juga menyiapkan suatu bentuk doa yang supranatural, di mana doa itu melebihi dari doa melalui akal budi. Kekasih dalam Tuhan, bayangkan kekayaan rohani yang disiapkan Allah kepada gerejanya. Begitu banyak gereja yang sampai sekarang ini belum dapat menerima kebenaran bahasa roh ini yang saya sedang uraikan. Hal itu berarti kita melalaikan suatu fasilitas rohani yang disiapkan Allah untuk kekuatan gerejanya, untuk supaya gereja bisa bertumbuh, agar supaya gerejanya dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa. Begitu pula saya percaya bahwa banyak orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus tetapi belum mempraktikkan bahasa roh itu sebab kekurangan pengertian, dia nggak paham. Tapi bahasa roh juga adalah tanda bukti bahwa kita telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Selama kita belum berbicara dengan bahasa roh, kita menghilangkan identitas bahwa kita telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kekasih dalam Tuhan, sebagai akhir saya memberitahukan, apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus ingin supaya kita meluaskan segala kekayaan rohani yang menyertai pribadinya, yang juga menyertai saudara dan saya. Roh Kudus ingin supaya kita di dalam kedaulatannya. Roh Kudus mau kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di awal bulan kita menyelenggarakan perjamuan kudus. Apa tujuan kita menyelenggarakan perjamuan kudus di awal bulan? Di mana kita disuruh oleh Alkitab untuk mengingat penderitaan Kristus, mengingat pengorbanan Yesus. Di Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian bahwa perjamuan kudus ini terbuka untuk kita semua, kecuali mereka yang belum lahir baru, belum dibaptis Islam. Sebaiknya jangan ambil tubuh dan darah Tuhan, hanya ada dua, kutuk atau berkat. Saudaraku, kalau kita merasa bahwa kita sudah dibaptis selam dan kita sudah lahir baru, sudah bertobat, ambil tubuh dan darah Tuhan ini. Di dalamnya ada berkat yang luar biasa. Dan sebelumnya kita introspeksi diri. Kita ada dosa, kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan kuduskan, supaya tubuh dan darah Tuhan, kita makan tubuh dan darah Tuhan ini, Tuhan layakkan. Sehingga ini boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, pada awal bulan Juli ini 2022, kami kembali ada di rumah Tuhan untuk mengingat penderitaan Yesus di kayu salib. Ini adalah perintah Tuhan untuk kami laksanakan. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, pikiran hati kami dikuduskan, dan biarlah Tuhan layakkan untuk kami makan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya ketika kami makan tubuh darah Tuhan dengan iman, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat akan mengalami kelegaan di dalam nama Yesus. Kuduskan kedua unsur ini. Kami mulai upacara sakramen perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan kuduskan juga air anggur ini, berbicara darahmu yang telah tertumpah untuk dosa-dosa kami. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menanggung dosa kami. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya dan murid-murid Yesus, Tuhan Yesus kembali ke surga karena Tuhan Yesus berasal dari surga. Tuhan, kami sudah mengikuti upacara sakramen perjamuan kudus, di mana ini adalah perintah Tuhan untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Dengan kami mengingat kebaikan Tuhan, kami menjadi kuat, kehidupan kami juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami boleh ada di awal bulan Juli 2022. Kami serahkan sepanjang bulan ini, apa yang kami kerjakan Tuhan lindungi, sertai, dan Tuhan selalu membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Bapa, karena firman-Mu menguatkan kehidupan kami.
Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya berguna bagi kehormat kerajaan-Mu ya Bapa. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan Saleh Kristus, saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua belah tangan kita mohon berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.